Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Sekarang Mari akan pakai kartu orakel. Ayo kita cari tahu energi seseorang yang saat ini sedang kamu cintai dalam diam, gitu ya. Kamu dalam hati memiliki rasa yang dalam dengan seseorang, apakah dia juga memiliki perasaan yang sama dengan kamu, gitu ya. Jadi di sini kamu nggak ekspresikan, kamu nggak nyampaikan ke dia, gitu ya. Bahkan mungkin kamu agak menutup, kamu agak menutup diri dari dia, gitu ya. Jadi di sini ibaratnya kamu yang jadi secret admirer kepada seseorang, gitu ya. Kamu jadi pengagum rahasianya seseorang, gitu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke. Kita langsung mulai. Apakah dia orang yang kau cintai dalam diam juga mencintai dirimu? Oh, iya. Sebenarnya dia tuh mencintai dirinya kamu, gitu ya. Dia pun kayaknya punya rasa yang kurang lebih sama dalam dengan kamu, gitu lah. Cuman dia melihat ada perbedaan ya di antara kalian, atau ada kondisi tertentu, nggak tahu kondisinya apa gitu ya. Ada sebuah kondisi yang kok kayaknya kalian menyerah, mau nggak mau kalian tuh menyerah dengan kondisi itu gitu. Contohnya entah kalian ini jaraknya itu jauh banget gitu ya. Jadi dia tinggalnya di mana, kamu tinggalnya di mana gitu ya. Dan dengan kemampuannya kalian saat ini, kondisi keadaan kalian saat ini kayaknya tidak memungkinkan untuk terjadinya persatuan fisik antara kamu dengan dia gitu ya. Atau ya mungkin ada yang beda agama di situ gitu ya. Ada mendapatkan tentangan mungkin dari salah satu pihak keluarga gitu ya. Nah, di sana. Jadi yang menurut dia ini repot nih kita. Kalau kita nyatu ini repot jatuhnya gitu ya. Kamu repot, aku repot, keluarga besar heboh, atau mungkin sosial ya. Sosial bisa heboh kayak gitu. Nah, di sana butuh upaya yang besar, dan menurut dia upaya besar itu ya kok kayaknya tidak mampu untuk kalian lakukan. Gitu ya, kamu dan aku, dia ceritanya di sini tuh kamu dan aku, kamu pun nggak akan mungkin bisa melampaui isunya kita ini, kamu pun nggak mungkin bisa kayak kamu tuh kayaknya nggak punya power juga gitu loh, walaupun kita ini sama-sama mau nih, walaupun kita berdua ini sama-sama menginginkan untuk bisa nyatu gitu ya, tapi kok kayaknya itu kecil sekali gitu loh. Kecil sekali tuh kita bisa melawan, mematahkan isunya kita itu, melampaui isunya kita itu katanya. Nah, di sana ya, terlalu complicated. Gitu. Terlalu complicated. Nah, dan saat ini mau nggak mau dia bilang bahwa isu itu tuh akan berdampak buruk kalau dia dengan kamu. Kalau dia dengan kamu, maka ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Dan ini maaf ya, boleh jadi dia nggak siap melepaskan atau menanggung beban itu untuk bisa dengan kamu. Karena gini, mungkin ada privilege tertentu yang harus dia lepaskan kalau dia ini memilih untuk dengan kamu. Gitu ya. Ada kenyamanan yang harus dia lepaskan kalau dia memilih bersama dengan kamu. Dan dia enggak, aku nggak mau melepaskan kenyamanan itu gitu. Gitu ya. Mungkin dia nggak siap untuk ditendang keluar dari lingkaran
keluarganya dia, gitu ya. Gitu. Mungkin dia nggak siap untuk ninggalin istrinya, anaknya, suaminya, atau anaknya, gitu. Demi kamu, nggak siap dia. Konsekuensi itu terlalu berat untuk aku, gitu ya. Sorry, maaf, aku lebih memilih kenyamanannya aku daripada harus bersama dengan kamu, gitu. Dia harus memilih ya, dia tahu dia harus memilih, dan dia memilih dirinya dia daripada memilih kalian, kamu dan dia, gitu ya. Jadi dia bilang we both need. Jadi kok kayaknya mungkin kalian sempat mencoba ini ya. Ini bukan hanya pengagum rahasia dari kemarin-kemarin hari kamu kamu ngedor dia gitu ya, enggak. Tapi nampaknya ini pembacaan lebih cocok untuk kamu-kamu yang pernah memadu asmara, memadu kasih gitu ya. Kalian pernah terkoneksi sebagai suami istri, sebagai pacar gitu ya, judulnya, statusnya. Tapi kemudian berpisah. Tapi dalam keterpisahan itu kamu tak kunjung juga bisa memadamkan api cintamu untuk dia ini kayaknya ya. Lebih cocoknya seperti itu gitu. Jadi kayak kita pernah mencoba untuk menjalani bersama, tapi lihat kan apa yang terjadi, kacau kita ya, kamu kacau, aku kacau, gitu kan. Kita coba dengan jiwa mudanya kita coba dengan berapi-apinya kita, keoptimisannya kita untuk membangun hubungan ini. Terus apa yang terjadi? Kamu lihat. Nah, dia bilang, kamu lihat faktanya ketika kita bersama kayak gimana. Nah, seperti itu. Nggak enak kan, kamu merugi, aku pun merugi, gitu loh. Bukannya di sini tuh soal mau berusaha atau nggak mau berusaha. Sudah pernah kita usahakan, tapi gagal kita kan, siksa yang kita dapatkan. Mungkin ini kayak ceritanya ya, ini ceritanya aja ya. Mungkin kalian pernah lari kawin gitu ya, lari kawin terus coba berdua. Tapi ternyata kebutuhan ekonomi menjadi tantangan gitu ya. Emosinya kamu dan emosinya dia itu masih kayak nggak bisa kalian kontrol gitu kan. Kemudian mungkin kalian dikejar-kejar, berusaha untuk dipisahkan oleh siapa gitu ya. Nah, di sana ternyata kalian nggak siap untuk menghadapi tantangan kebersamaan, gitu lah. Jadi bukannya aku pengecut dengan kamu, udah pernah kita coba, terus mau gimana? Mau sama-sama susah kita, mau sama-sama derita yang kita rasakan gitu. Mau hari-hari kita berantem terus, mau setiap waktu kita ribut terus. Apakah kemudian kamu mau kalau kita akhirnya jadi saling membenci, saling tidak puas, gitu. Bukannya cinta yang datang dengan kita bersama, tapi saling benci nanti. Aku kesal lihat kamu, kamu kesal lihat aku, gitu ya. Nah, di situ capek menghadapi situasi yang seperti itu, pasti kita capek, gitu loh. Setidaknya aku capek di situ, katanya. Ya, ternyata tidak mudah. Ego kita berdua saja masih kenceng, gitu ya. Ego di sini bukan ego dalam arti kekerasan saja, tapi ego ketakutan, kelemahan, kepesimisan, gitulah. Ego takut pun itu ego ya. Nah, di sana menghadapi tekanan, ternyata kita berdua tidak sanggup. Tekanan hidup gitu ya, realita hidup itu bikin kita patah berdua. Atau lagi-lagi setidaknya aku patah, aku nggak sanggup makan 1 kali 1 hari ketika dengan kamu, misalnya gitu loh ya. Aku nggak sanggup ditekan terus sama keluargaku atau sama keluargamu, misalnya di sana. Aku selalu cemas, aku selalu resah ketika dengan kamu jalan, gitu ya. Lebih banyak serangan ketidaknyamanan ketika dengan kamu.
gitu loh. Dan aku rasa kamu pun seperti itu, katanya. Nah, di situ kita tidak cukup mampu melampaui fakta, kenyataan dalam hidup kita berdua, gitu ya, dalam hidup kita masing-masing. Nah, demikian, gitu lah. Memang aku cinta sama kamu, memang aku sayang sama kamu, katanya gitu ya. Tapi ya ini kenyataannya kita seperti ini, gitu loh. Mungkin ada beberapa dia ninggalin kamu tuh diam-diam, gitu ya. Mungkin di sini ada beberapa yang kayak ngerasa kamu sebenarnya tuh sudah usaha keras untuk bisa bersama. Kamu udah upaya nggak nanggung-nanggung, gitu ya. Ada pengorbanan yang dia aja ngeri gitu. Ih, kok kamu mau berkorban dirinya kamu demi aku, gitu ya, demi hubungan kita, gitu. Luar biasanya keteguhan hatinya kamu. Kemudian dia hilang begitu saja karena dia sebenarnya takut gitu nyampein keresahannya dia, kondisinya dia, apa yang ada dalam pikirannya, apa ada dalam perasaannya. Terlalu takut dia untuk nyatakan ke kamu karena mungkin dia rasa nggak layak lagi untuk disampaikan, karena toh upayamu ya sudah dia lihat kayak gimana, gitu ya. Kamu mau ninggalin keluargamu mungkin demi dia, kamu mau banting tulang siang malam atau bagaimana lah, gitu ya. Apalah yang kamu lakukan. Jadi dia ada beberapa di sini tuh yang memilih untuk lari diam dari kamu, diam-diam, gitu ya, ninggalin kamu, gitu. Nggak ngomong apa, tiba-tiba udah sep aja dia, udah jus, gitu ya, udah tancap gas aja dia. Aku takut ini menyampaikan kebenaran menurut versiku, karena bisa jadi nggak layak untuk disampaikan melihat upayanya kamu. Tapi gimana nih? Aku resah terus, gitu ya. Aku nemu ada masalah besar di antara kita, gitu lah. Ada kejujuran tentang aku yang nggak bisa aku sampaikan ke kamu, nggak sanggup aku nyampeinnya ke kamu, nggak berani aku nyampeinnya ke kamu. Apa sih yang sebenarnya di benakku tentang relationship kita? Apa yang sebenarnya di perasaanku tentang relationshipnya kita? Terlalu takut aku untuk nyampeinnya ke kamu. Nah, gitu ya. Mau jujur sama kamu tuh kok kayaknya ngeri, gitu ya. Nah, di sana. Jadi dia bilang gini, walaupun mungkin saat ini kita sudah tidak bertegur sapa lagi, gitu ya. Walaupun saat ini kita sudah kayak ngejalanin hidup masing-masing, sudah lama barangkali ada beberapa di sini ya putus koneksinya kamu dengan dia. Tapi dia di sini kok kayaknya bilang ada yang tetap yang indah ya di antara kita. Jangan lupain ya. Jangan lupain. Jangan lupa kamu tentang aku pernah menjadi bagian dari hidupnya kamu. Gitu. Karena aku pun akan seperti itu di sana. Aku gak akan menghapus memori tentang kamu. Lagi-lagi terutama tentang memori indah. Karena ada yang sweet di situ, di antara sakitnya perjalanan yang kita rasakan dulu. Tapi sakit itu pun indah kayaknya menurut dia ya. Mungkin kalian pernah ya saling menangis berdua bersama gitu ya. Ada momen-momen yang kalian, ada kejadian yang pernah kalian saling berangkulan, mesra gitu ya. Aku tahu kamu sayang aku pun sayang banget sama kamu gitu ya. Dalam penderitaan pun menemukan keindahan nampaknya. Jangan lupakan itu katanya. Jangan lupakan. Mungkin kalian pernah berdua makan bakso, saking gak punya duitnya, sepiring berdua kali gitu ya. Pernah sama-sama lapar berdua kali gitu ya, ada perjuangan kayak gimana lah gitu. Jangan lupa itu ya katanya, karena aku nggak akan bisa lupain itu gitu. Di saat kamu menyatakan cintamu padaku, wah itu indah banget, sweet banget. Ketika kamu ngomong kamu sayang sama aku, sweet banget. Jangan lupa ya peristiwa itu
gitu. Mungkin nggak banyak waktu yang kalian habiskan bersama, tapi walaupun seperti itu ya, walaupun hanya singkat saja bersamanya kamu dengan dia, namun kok itu kayak satu memori yang berharga gitu. Setidaknya itu menurut dia loh ya, setidaknya itu menurut dia. Mungkin kamu yang kayak yang aku ingat tuh yang buruk-buruk aja tentang dia, tapi dia ternyata ya itu kayak yang banyak mengingat tentang kamu dari versi indahnya kamu, baiknya kamu, so sweetnya kamu gitu ya. Ya tadi, di saat yang mungkin kamu menganggap itu biasa-biasa saja, tapi menurut seseorang ini, wah itu luar biasa. Gitu loh. Di saat mungkin kalian duduk di taman berdua, mungkin lagi dalam keadaan diam, tapi di situ kayak perasaannya gitu ya, damai gitu ya. Barangkali itu yang melingkupi hatinya, melingkupi dirinya dia. Jadi dianggap itu sweet. Jadi please tolong jangan lupain aku katanya. Karena aku nih gak akan bisa lupain kamu. Aku bisa hidupnya kayak gimana bersama dengan orang lain. Aku bisa gak akan hubungin kamu lagi. Gitu ya. Secara fisik kita bisa aja gak akan terkoneksi lagi. Tapi secara batin, aku tuh kayaknya ragu ya. Secara batin itu aku bisa lepaskan jiwamu dari jiwaku. Nah, setidaknya itu adalah energi hari ini ya. Gitu. Karena menurut dia nggak akan bisa terlupakan tentang kamu. Nggak akan tergantikan, ada beberapa hal gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya kalian ini udah ngejalani relationship-nya lama, panjang, telah tahun-tahunan gitu ya. Udah ngerasain jatuh bangun berdua gitu loh. Ya, pahit manis tuh sudah kalian telan berdua. Lama ya, sudah lama, sudah panjang gitu ya, udah banyak kisahnya. Mana mungkin aku bisa lupain kamu katanya. Semoga kamu juga demikian ya. Please gitu. Ada permohonan di sini. Ya terlepas kamu ya, kalau kamu memang mau masih sering memanggil memori tentang dia, atau kamu telah menyediakan, atau misalnya kamu mau menyediakan box spesial khusus di dalam pikiranmu, di dalam hatimu untuk dia, ya terserah kamu. Kalau kamu rasa itu terlalu pedih, ya udah usah juga gitu ya. Tapi ya itu dari sisinya dia, jangan lupain aku ya sayang gitu ya. Nah, di sana. Gitu. Ya, jadi memang ada berubah. Sekarang ini ada berubah. Gitu. Dulu aku mungkin memperjuangkan kamu pula, aku mau dengan kamu pula. Tapi sekarang tuh keadaannya udah nggak sama seperti yang dulu. Mungkin dulu aku masih nekatnya tuh besar, makanya aku mau menantang badai dengan kamu. Tapi sekarang aku tuh udah lemah. Keberanianku tidak seperti yang dulu. Kenekatanku tidak seperti yang dulu. Gitu ya, power di dalam diri itu nggak seperti dulu, kepercayaan diri itu nggak seperti dulu lagi. Aku udah berubah, aku bukan dulu yang kamu kenal, gitu ya. Jadi ini bisa ceritanya mungkin dia kayak yang ragu di situ ya, bahwa akan ada kebersamaan nyata antara kalian berdua di masa depan, gitu ya. Dia nggak yakin bahwa mengulangi bareng-bareng lagi itu akan bisa terjadi, terutama karena dia mengukur dirinya dia ya, karena dia melihat keadaannya dia, gitu loh. Aku yang berjuang dulu demi kamu, tidak lagi aku yang hari ini, gitu loh ya. Aku yang kekeh, aku yang ngototan dulu, mesti dengan kamu, gitu ya. Itu bukanlah aku yang sekarang. Aku udah berbeda, aku udah 180 derajat tuh beda kemampuan untuk mempertahankan relationship-nya kita. Nah, seperti itu. Kok kayaknya Mari sedih ya? Kok jadi Mari sedih gitu ya? Ya udahlah. Oke, baik ya. Baiklah, di sini Mari akan tarik koin. Apakah pembacaan ini milikmu atau bukan ya? Di sini koinnya berisi inisial dan zodiak.
Ini inisialnya bisa inisialnya kamu, zodiaknya bisa zodiaknya kamu, atau sebaliknya ya, ini bisa inisialnya dia, zodiaknya dia, atau ya udahlah kayak gitu ya, salah satulah di antara kalian gitu ya. Oke, baik. Baik, di sini Mari udah tarik koinnya ya. Mari akan mulai dari inisial U. Oke. Usaha, upaya, ulang, usang, ular ya. Baik, kemudian di situ ada inisial C. Cinta, cantik, kemudian catur, cumi-cumi ya. Ini ada inisial M. Musang, mulai, manis, masam, malam. Kemudian di situ ada inisial I. Intan, terus Ishak, kemudian iyalah gitu ya. Itu aja untuk inisial. Ini selebihnya itu zodiak ya. Oke, baik. Di sini ada zodiak Cancer, kemudian di situ ada Taurus, kemudian ada Leo, hadir di sini tuh Capricorn, ada Scorpio di situ, hadir energi dari Gemini, dan ditutup oleh energi dari Aries. Wah, ternyata banyak yang mengalami kisah terpisah karena keadaan ya. Oke, baik, itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.